Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin di hari Kamis pagi ini menjelang siang. Kita masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk keberkahan acara kita hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Kita niatkan agar acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang kurang sehat, apalagi di tempat-tempat yang lain ini udaranya, keadaannya juga panasnya luar biasa. Banyak saudara kita yang kayak barusan itu, banyak di masjid kami juga banyak, anak kami juga begitu, batuk. Juga kesehatan, minum yang hangat-hangat, kalau ada madu, habas sauda, jadi seperti itu. Mudah-mudahan yang menimpa kita ini membuktikan apa sih? Membuktikan kita ini makhluk lemah, ciptaan Allah. Maka kita terima, sekaligus kita sikapi dengan kita obati, kan begitu. Kalau kita terima kehendak Allah seperti ini, kita syukuri, kita obati, kita jaga daya tahan tubuh kita, minum yang hangat dan yang lain, dia terima begitu, maka menjadi apa? Menjadi kafarah, penggugur dosa. Tapi kalau dia tidak terima, murka dengan kehendak Allah, nauzubillah min dzalik, itu juga jadi azab. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita lantunkan bersama-sama nama-nama Allah yang indah. Kita resapi, kita hayati juga makna di bawahnya. Semoga kita juga diminta juga boleh mengawali dengan Ya Rahman, Ya Rahim, isfa' lana ya Allah, kan sembuhkan, boleh dengan nama-nama Allah. Kita bersama-sama kita lantunkan asma-asma Allah bersama-sama dari lubuk hati yang terdalam, bersama-sama. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafiq, Ya Mu'id, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Razim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid,
يا مقيم يا حسيب يا جميل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا ضمير يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مفيد يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ضمير يا قدير يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقين يا غفور يا رؤوف يا أحد يا مليك الملوك يا ذا الجلال والإكرام يا مغفر يا جميع يا رحيم يا مغني يا منيع يا الله يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا رقيب يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Baik, kita lanjut kajian kita. Seperti biasa, mudah-mudahan ngopi kita, ngobrol penguat iman kita itu makin kuat. Kesepakati betul-betul ini dinonaktifkan. Jadi nanti juga waktu ada pertanyaan, waktu ada apa, jangan ngintip juga ke Mbah Google begitu. Kita sepakati agar untuk sementara waktu kita tidak ada HP di antara kita, ke HP kita taruh di depan. Sehingga jawabannya itu agak-agak lama kadang-kadang gitu, ternyata itu kelewat ya. Jadi ya betul-betul, dan kita sepakati nanti kalau ditanyakan kepada kita apa kabar hari ini, seperti biasa pakai dengan ekspresi alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah luar biasa kan gitu ya. Tetap semangat, Allahu Akbar bisa alhamdulillah. Kita bersyukur pada wajahnya juga alhamdulillah kan gitu. Nih alhamdulillah. Ya nggak nyambung. Alhamdulillah kan luar biasa. Tetap semangat Allah. Alhamdulillah. Ya nggak gitu ya. Baik, kita akan bersenang-senang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya baik. Ini bulan luar biasa bagi Indonesia. Di mana-mana dikibarkan bendera untuk menyambut kemerdekaan. Dengan pernik-perniknya, ada lampu kelap-kelip, semua dihias seperti itu kan. Maka sebelumnya kita sudah mengkaji tentang, sebelum materi hari ini, itu tolak ukur kebahagiaan. Apa sih kemarin tolak ukur kebahagiaan itu apa kemarin? Yang kita dapat di pertemuan sebelumnya, orang itu akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bukan dari banyaknya harta. Kan kemarin gitu ya? Bukan dari punya istri yang cuantik kayak Kus Tahi kemarin itu, atau yang perempuan punya suami yang guantung banget gitu, bukan. Atau makanannya, rumahnya yang megah. Kalau itu tolak ukur kebahagiaan, maka seharusnya kita tidak akan temukan tangis, kita tidak akan temukan berantem di rumah yang mewah. Kalau tolak ukur kebahagiaan itu punya istri cantik, suami ganteng, maka seharusnya orang itu punya istri cantik,
suami ganteng itu nggak ada yang selingkuh. Ada yang selingkuh. Di rumah kaya raya ada tangis, ada berantem, ada perceraian. Bahkan rumahnya, mobilnya mewah. Seharusnya kalau memang itu tolak ukur kebahagiaan, jabatannya jadi presiden kemarin kan gitu ya, atau jadi artis. Kenapa bunuh diri? Kenapa? Karena tolak ukur kebahagiaan itu bukan di materi. Tolak ukur kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman. Di mana itu bisa didapat? Yaitu di dalam agama, mengenal Allah. Bagaimana orang itu bisa dapat tolak ukur kebahagiaan dengan benar? Pertemuan sebelumnya kita mengetahui betul bahwa Islam itu tinggi, ya'lu wala yu'la alaih, sempurna. Terus untuk mengetahui kesempurnaan Islam itu dari mana? Yaitu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam kehidupannya. Maka dari itu hari ini kita akan bahas ini. Apakah kita sudah merdeka? Benar nggak sih kita sebenarnya sekarang ini sudah merdeka? Apa tolak ukur kemerdekaan itu? Maka kalau kita mau ngukur, ini mejanya Pak Baroni ini berapa ya ukurannya? Kita membutuhkan apa? Membutuhkan meteran, gitu ya, sebagai standar ukur yang disepakati. 1 meter berapa senti? 100 senti. Sepakat, nggak 1000. Kan sama, semua sama ya. Nah, sepakat, tolak ukurnya itu. Begitu juga kalau kita mau ngukur nih, bener nggak sih? Sekarang ini kita udah merdeka, hakiki merdeka, kan gitu. Supaya tolak ukurnya disepakati, kita masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nah, gini kan tolak ukur. Nggak kelihatan kalau sih pakai cruiser, mudah-mudahan mau keluar. Kadang-kadang udah masuk ke sini nggak mau keluar cruisernya. Mereka, nah, merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Kata kemerdekaan berasal dari kata merdeka, dapat awalan ke dan akhiran an, gitu kan? Seperti itu. Jadi awalnya ini kata dasarnya merdeka, dapat ke akhiran kan, gitu. Kemerdekaan atau, nah, dapat dipahami dari berbagai interpretasi cara pandang. Pertama, merdeka dapat dimaknakan maknanya bebas dari penghambaan. Ada budak, dia hamba sahaya, terus tuannya memerdekakan, bebas dari penghambaan. Dia tadinya sebagai apa sih? Seperti benda aja, tapi sekarang udah bebas. Dia tidak diperbudak lagi, kan gitu ya. Atau penjajahan, dulu dijajah oleh Belanda, Portugis. Belandanya sudah diusir, apakah benar kita sudah merdeka? Kan gitu. Nah, kita lihat nih di makna berikutnya, penindasan, benar nggak sih? Dan sebagainya. Yang kedua, punya interpretasi, cara pandang, cara makna begitu. Merdeka berarti mandiri, nggak ketergantungan pada pihak lain. Benar, tidak seperti itu. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh siapapun. Ternyata sejarah kemerdekaan kita itu, saya belum siapin filmnya kalau macet. Bismillah, mudah-mudahan nggak macet. Nah, ini kemerdekaan disampaikan oleh para ahli seperti ini. Negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir. Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka. Itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Jadi Rusia boleh aja proklamasi.
Ya, kami bangsa Indonesia negeri menyatakan kemerdekaan. Silakan. Pertanyaan ini adalah apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari Indonesia itu seperti itu? Menerima itu secara sukarela. You boleh merdeka tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Ya, kolonial tidak rela Indonesia. Ya, terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi meja bulat. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi meja bulat. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memulai pengakuan kedaulatan. Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu terjadi di 3 syarat ekonomi. Nah, apa saja syarat itu? Syarat ekonomi itu seperti ini yang dijelaskan oleh mereka. Pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 ya, itu terjadi di 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Dua, kita harus mematuhi IMF dalam mengelola Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berhutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme. Artinya kapitalisme sudah masuk sebelum kita proklamasi, mereka nggak mau pergi begitu saja. Nah, jadi tugas pemerintah itu ke publik adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan hutang itu melalui APBN. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, itu punya 200 juta rakyat, pajak di rakyat kalian. Iya. Nah, seperti itu ternyata faktanya. Rakyat miskin di negara kaya. Negara ini kaya raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kerto raharjo. Katanya gitu. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Di sini ada kebun singkong. Sampe ya, ada, kita tahu lah kebun singkong gitu ya. Itu nanamnya kayak apa? Kan kayak tongkat gitu ya. Tongkat tancepin tuh. Subur jadi singkong. Batu, biji-bijian, kacang hijau. Kalau lihat, kalau teman-teman tahu, nggak usah gini ya, ibu-ibu deh, tahu nggak, Mbak Fefah, Mbak Fefah. Oh itu, Mbak Fefah tahu biji itu? Sebentar. Kemiri yang belum dikupas. Belum tahu ya? Yang sebelahnya, Bu Berani tahu kemiri belum dikupas? Belum dikupas? Ada yang belum tahu? Kemiri belum dikupas itu persis kayak batu, keras banget. Nanti tanya ya, di sini ada mbah yang canggih nih, mbah super pinter. Kemiri yang belum dikupas, betul-betul kayak batu dilempar itu. Kita tahunya kan kemiri yang putih itu ya. Untuk ngupas itu keras, pakai alat diketok dulu. Betul-betul kayak batu. Tongkat kayu dan batu. Atau kita pernah lihat pohon apa ya itu? Akasia, pohon apa itu? Bijinya tuh betul-betul kayak batu gepeng. Kalau tadi tuh yang persis kayak batu tuh kemiri. Kerasnya. Kita tahunya yang udah putih gitu dilempar pecah. Kalau pakai itu dilempar berkali-kali nggak pecah, nggak. Dia harus diketok dengan kencang gitu. Betul-betul kayak batu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking subur. Coba tancap tuh di Arab Saudi. Jadi kayu bakar tuh. Badan pasir ya. Tuh, negara kaya. Bilang merdeka. Saya nggak bisa bacanya tuh. Mungkin seperti itu. Kok aneh? Negeri yang begitu melimpah kekayaannya, negara kaya, banyak tuh. Update terbaru, penduduk miskin RI tembus di angka 26 juta 26,36 juta jiwa. Rilis berita resmi, nggak main-main, data statistik.
tanggal 16 Januari. Kok negara kaya banyak orang miskinnya ya? Terus utang luar negerinya berapa ya? Terus kalau dibagi-bagi bayarnya berapa ya? Ini ada ahli matematika ditanya. Ntar. Kok ting. Nah, ini ahli Memang ada branding. Apa? Kalau utang negara kita dibayar sama rakyat Indonesia, per orang bayar berapa ya? Kita hitung, tunggu dulu. Nah, dihitung. Oke, menurut KPBN sampai dengan 30 April 2003, utang pemerintah itu 7.809,8 triliun. Wow, penduduk Indonesia itu 273,52 juta orang. Jadi per orang bayar berapa? Ini ahli matematika nih. Bagi sama ini. Ya, ini triliun, terus 73, 520. Wow. Ya, rakyat Indonesia 274 jiwa. Dan 46 kita orang itu 28 Tuh. 98 juta rupiah, 80.000 kira-kira per orang. Kalau dibagi ke kita tuh baru terbayar 7 triliun itu, 7.000 triliun itu gitu tuh. Kalau dibayar 28 juta 690.000 per orang. Jadi seperti itu. Jadi ya luar biasa kita itu. Negara kaya kok begini amat. Tuh, berdasarkan undang-undang tuh seperti itu tentang keuangan. Baik itu. Kenapa seperti itu? Nih kalau ditopang suruh bayar utang. Berapa tadi? 28 juta 690.000. Kita suruh yang utang siapa? Yang suruh bayar siapa? Bagaimana negeri ini dirusak? Seperti apa cara-caranya? Tekniknya seperti apa? Seperti ini Komjen Pol dari kepolisian luar biasa, beliau menyampaikan fakta seperti ini. Kita ini cuma wayang yang rasanya hebat, padahal kita sebenarnya dibunuh semua. Tapi kita bangga dengan kerumungan itu. Mereka menjual konsep demokrasi dengan kemerdekaan, persamaan dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang racuni kita. Itu racun. Sehingga negara tidak pernah aman. Nah, sekarang demokrasi nggak ada masalah juga sama kita. Demokrasi kemana kan? Ada katanya kebebasan berpendapat, mana itu ayat? Sudah tidak ada lagi. Pasal 33 untuk rakyat Indonesia tidak ada lagi. Sumber daya kekayaan alam digunakan sepenuhnya dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kebenaran. Mana semua itu? Dan kita semua diam. Kita cinta kepada bangsa ini. Jadi tadi cara mereka menghancurkan kenapa? Mereka membangun konsep lewat konsep intelijen tadi. Ya, geografi, dan ini. Bagaimana menguasai ini? Mainkan Astagatha. Ya, nanti kita kalau perlu membahas lebih dalam kita bahas nanti. Ya, karena dari situ bisa kelihatan. Oh, makanya desentralisasi atau otonomi daerah itu bagian daripada konsep mereka. Bahaya dikerat-kerat. Dikecil-kecilkan. Orang suka kan pemekaran. Unitnya yang suka bukan apa-apanya, Pak. Jujur kita. Kita kadang-kadang nggak jujur. Kalau kita jujur gampang melihatnya. Ketika kita punya hati orang yang jujur, kita mudah sekali melihat permainan ini. Semuanya ini dimainkan dan sudah didesain dengan 24 protokol sejak 1903. Protokol itu semua tujuannya cuma satu, memanfaatkan pejabat administrasi atau penguasa lewat apa? Ketamakan terhadap ketamakan mereka terhadap uang siluman. Makanya dimainkan alat anggaran. Makanya pertanyaannya, kenapa negara ini selalu berhutang? Kok tidak pernah ada yang kita bicarakan kenapa hutang tidak pernah selesai? Begitu banyak keahlian di Indonesia, tapi memang keahlian mereka bukan untuk menyelesaikan hutang, tapi memberikan masalah. Pelajaran ekonomi juga tidak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan hutang, tapi bagaimana membuat rakyat berhutang.
tapi dapat nilai. Wah, ahli ekonomi. Dari mana ilmu ekonomi itu datang? Dari mereka juga kok. Jadi mereka memanfaatkan diri kita. Kita dikasih agama dari sana juga kok. Kita menjadi spiritual, tapi materialism. Dan nggak ada yang senang kalau kita bilang, ya, tapi semua senang dengan jam bagus, tas bagus, mobil bagus, apa semua bagus-bagus. Tapi itu permainan mereka untuk menguasai kita punya greedy. Itu namanya infinity greedy of the world. Nah, kemudian bicara keadilan sosial, kita nggak mungkin pernah bisa adil untuk masyarakat. Apalagi saya bicara yang lebih hangat sekarang adalah agenda 2021. Ini pemilihan dulu. Kita tidak usah lagi dulu bicara ke belakang karena itu agak panjang kalau saya bahas. Di situ ada namanya Sustainable Development Goals 7. Pembangunan yang berkelanjutan. Hati-hati dengan kata berkelanjutan. Hati-hati, yang tidak bagus. Karena ini adalah permainan di mana mereka ingin membuat hidup manusia eternity di luar Tuhan. Lewat apa? Teknologi. Sustainable, jangan bangga dengan kata sustainable. Ya, they are playing God. Mereka mau lihat sekarang banyak jasad yang dimumikan dulu nanti mau dihidupkan lagi. Jadi mereka mau menjual itu. Mereka mau mengambil alih kendali manusia dari tangan kendali Tuhan dengan teknologi, termasuk digital. Saya siap untuk berdebat dengan ahli digital sekalipun di luar negeri atau di bangsa ini. Untuk apa? Ini adalah endgame, jebakan Batman. Jangan senang dengan digitalisasi. Sementara ini KTP digital, yang nggak punya KTP digital nggak bisa ikut pemilu. Saya lihat ke bank, uang digital, nggak ikut itu, internet dimatiin, nangis loh. Ayo, orang yang cinta dengan uang pasti akan jadi pengaruh. Saya berani bertaruh. Nah, tuh cinta dengan uang. Kata beliau itu demokrasi. Jadi demokrasi itu apa sih? Makhluk apa sih? Jangan ikut-ikutan. Demokrasi itu bukan dari Islam, dari Yunani, demos dan kratos. Kan gitu. Demos itu sistem peraturan, kratos itu rakyatan. Maka orang itu kayak gitu tuh. Menjadi politikus, politiknya tikus. Wakil rakyat. Bawa lari apa tuh? Ini uang apa ya? Uang rakyat. Maka demokrasi melahirkan tikus berdasi. Demokrasi itu hadir sebelum 4 abad sebelum Masehi. SM, bukan M. Kalau sekarang ini tahun berapa? 2023 Masehi. Itu sebelum Masehi. Sedangkan junjungan kita, kekasih kita, lahir tahun berapa? Nah, Rasulullah lahir tahun? Ayo, lahir tahun? Yang tahu? Iya, alhamdulillah Bu Barani. 571 Masehi. Itu sebelum Masehi. Kalau demokrasi itu bagus dari Yunani. Yunani sopo nggak tahu kalau orang Jawa. Yunani. Rasulullah sudah pakai itu. Bukan dari Allah dan Rasulnya. Demos dan kratos. Begitu. Sistem tadi pemerintahan dari rakyat. Suara rakyat katanya. Keadilan rakyat, kan gitu. Maka kekuasaan itu di tangan rakyat, katanya begitu ya, rakyat berkuasa. Padahal dalam Islam nggak seperti itu. Asyiadah bukan li sya'bi, bukan lil ummah, tapi li syar'i. Kekuasaan itu di tangan syara, di tangan aturan Allah. Maka dari itu tidak jarang, wajar sekali nih. Merdeka, tuh lihat, politikus bilang merdeka. Apa kata Wong Cilik? Wong Cilik ngomong nih, situ enak, biar
bener, jelas kan, terjerat kasus tetap bisa merdeka, terjerat kasus nggak masuk penjara, terjerat kasus tetap lenggang-lenggang kangkung, meskipun yang dimakan bukan kangkung gitu ya. Tapi kata si ini nih, si rakyat kecil nih, saya gitu kata merdeka apanya? Apa tuh tadi tuh? Nah, pikirannya masih berkutat masalah harga cabai naik, cabai keriting, padahal nggak pernah masuk salon gitu ya. Cabai keriting lebih mahal dari cabai merah biasa. Cabai rawit itu yang mahal itu rawit setan, katanya itu setan nih. Rawit kok setan, saya bingung gitu. Rawit merah gitu, rawit yang pedas, rawit setan. Beli itu ibu-ibu tuh kalau di tukang sayur, Bu, beli rawit setan. Masya Allah, setan dibeli. Nah, gitu. Giliran Ramadan bagi-bagi sembako dia, politikus itu, politiknya tikus. Nah gitu. Ini sedikit paket sembako, doain ya rezeki saya lancar, katanya gitu kan, kata si rakyat kan gitu. Meski bulan Ramadan, meskipun Ramadan, kalau dapatnya dengan cara kotor, tetap aja kotor Pak. Gitu. Ini mau beli rakyat, dikasih sembako, dikasih amplop, turun tuh katanya. Padahal yang dimakan itu, yang dirampok itu banyak sekali. Seharusnya bisa ngurusin rakyat, tapi kok bisa? Ini terkenal loh jembatan ini. Ada yang tahu namanya jembatan ini? Terkenal namanya. Diberi label jembatan ini adalah jembatan Indiana Jones. Tahu film Indiana Jones itu petualang? Coba anak itu dia mau nyebrang, jalannya putus demi sekolah, coba bergantungan di desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten, seperti itu. Ada temennya di tempat yang lain, nggak jauh beda, di Makassar, demi berangkat sekolah dia lalui titian itu. Coba kalau kepleset, ini masa depannya. Kenapa seperti itu? Banyak yang dimakan oleh politikus, dikorupsi. Itu di Makassar. Di tempat yang lain, di Riau, seperti ini. Ya Allah, banyak lagi. Di saat anak-anak pejabat yang lain sekolah, kayak kita alhamdulillah ada yang harus mencari rezeki, mengkais-kais rezeki. Gadis penjual koran di simpangan pasar pagi, Angke, Pekanbaru tuh. Ada yang harus berangkat sekolah lewat kali. Ini bekas frozen food nih. Yang nyebrang pakai apa itu namanya, Bu? Styrofoam. Dia nyebrang. Ya Allah, harus ada yang melalui kali, diangkat dulu supaya bajunya nggak basah, buku-bukunya nggak basah. Terlalu amat. Kok gitu amat? Kok aneh ya? Negara yang kaya seperti ini kok masuk jajaran miskin, bahkan di bawah Malaysia. Coba urutan ke-6. Kalau ranking itu 21,9 rankingnya. Ya Allah, Malaysia di atas tuh. Kita masih lebih miskin lagi dari seperti itu. Ya Allah, sampai harus sekolah pakai gitu tuh, pakai yang kiciran tuh ditarik. Ada yang sampai rombongan bareng. Ada yang rakyatnya sampai kelaparan, kena busung lapar. Itu perutnya gendut itu bukan kenyang, Bu. Kelaparan. Dikenal dengan busung lapar namanya. Ada yang malgizi, sampai terpapar, sampai nggak bisa apa-apa. Ya Allah. Ada ibu-ibu mau melahirkan di rumah sakit sama anak yang nggak ditangani, meninggal sama ibu-ibunya.
ada bayi yang kurang gizi. Di mana merdekanya? Ya Allah. Sampai seorang bupati, gubernur Kalimantan Selatan tahun 2017, malam peresmian, besok paskibraka, beliau membacakan puisi deklamasi yang judulnya Jangan Teriak Merdeka. Malu kita seperti ini. Dari TKU, kuli, banyak yang meninggal pulang. Jangan
Ya, itu puisi dari Gubernur Kalsel. Coba teman-teman cari bendera Indonesia di situ. Inilah aset asing yang ditancapkan di negeri Indonesia. Kekayaan alamnya sudah habis. Emas banyak di Bogor ini juga ada emas, bukan emas Jawa ya, di Jawa banyak. Pongkor, di Papua, di Sulawesi, bahkan di tempat orang tua kami itu di Sumbawa sana ada juga. Luar biasa. Coba lihat bendera mana Indonesia. Malaysia malah punya tuh di negeri Indonesia. Dulu teriak merdeka, ngusir asing agar menguasai sumber daya. Sekarang teriak merdeka, asing bebas. Banyak tadi itu. Kalau kita ketik di mbah Google itu perampokan kekayaan alam Indonesia, keluar tuh Gunung Kasbek, Freeport. Gunung ini kayak batu kan, tapi kalau dilihat pakai teknologi canggih mereka, pakai satelit mereka, pencitraan mereka, gunung itu kelihatannya seperti ini, emas semua. Maka dikeruk, ini kan kayak gunung ya, masih gunung. Coba kita lihat ratanya, nah udah rata. Kita lihat ini cruiser. Nah, ini jangan anggap ini jalannya kecil, ini gede. Trek segede gaban. Ini treknya kayak kecil ya, tapi gedenya itu bisa 2 lewat, masih longgar tuh. Tadi kan kita lihat kecil ya jalannya. Yang bener Ustaz, itu treknya segede gaban. Tuh lihat treknya. Kita lihat bannya. Lihat bannya. Mau tahu satu itu kan sepasang tuh ya, 2, karena 2 harga bannya bisa dibacakan kan? Kita enggak kecil. Tahukah Anda ban truk termahal di dunia? Itulah ban truk itu, Kalvater 797. Harga satu bannya 300 juta satu bannya. Sekarang yang terbaru saya lihat itu sampai 500 juta gitu. Itu bisa beli tuh, lihat katanya dulu tuh, tahun dulu tuh Avanza 2 katanya gitu. Harga bannya seperti itu. Harga itu si truk ini kalau mengangkat, bisa ngangkat ini nih 300 sekali angkat tuh tadi belakangnya 360 ton. Ini harga truk itu. Coba bayangin. Dan bolongan tadi itu kalau dilihat dari satelit, dari luar angkasa kelihatan tuh luasnya tuh. Dari luar angkasa tuh kelihatan luasnya, perseginya. Blok A dan blok B itu. Ini tahun 2008, udah lama ini. Luasnya tuh 212 hektar tuh ya. 212 hektar seperti itu. Dari luar angkasa kelihatan. Terus seperti apa sih Freeport itu mengeruknya
terus pakai mobil truk gitu. Enggak, pakai dinamit, jeger. Kita lihat ya cara ngambilnya dan berapa banyak kekayaan di alamnya, kita saksikan sama-sama. Nah, kalau kita masuk tuh di Mbah Google, perampokan kekayaan Indonesia akan keluar ini. Cuman karena di awalnya itu banyak lagu-lagu bahasa Papua, ada sedikit lagunya, saya potong bagian depannya seperti ini. Itu lagu Papua. Tuh, tambang emas terbesar. Orang sana tetap pakai koteka, nggak pakai baju, perempuannya pakai rumbe-rumbe, banyak ya, sini. Di karyawannya diantar pakai lift gede. Ini yang tadi saya ambil di awal. Di Newmont, banyak di tempat-tempat yang lain. Bukan hanya Freeport. Tuh, kasih dinamit. Feel the power. Tuh, di dasar gunungnya, di bawahnya juga ada bolongan goa panjang banget. Nih, di bawah gunung juga gitu karyawannya. Truk yang gede itu masuk ke situ. Itu jalur terowongannya. Not enough gold, my lord. Ini hasil emas, perak, tembaganya per hari. Kita lihat ya nanti. Per hari tontonan. Gold needed. Tahun 2008 14,80 ton per hari. Peraknya 55, tembaganya per hari. Tidak hanya Freeport, masih banyak Newmont. Apa merdeka kayak gini? Siapa yang merasakan? Tuh, kecil dari jauh ya, tapi gedenya segede gaban ini. Itu jalur yang kita lihat kecil, tapi yang gede, luas. Ini di Sumatera ada Exxon Mobil. Ini nanam dinamit nih, detonator, jeger.
kolapsnya gitu, merusak alam. Ini minyak. Kaya ini saya itu. Limbahnya cacat berbahaya. Tuh, alamnya rusak. Lalu apa yang diperoleh? Tuh, limbahnya main buang sembarangan. Padahal itu zat berbahaya. Harusnya disaring dulu, enggak. Dampaknya nanti kita lihat saudara-saudara kita yang di situ. Itu zat berbahaya itu tuh, masuk beracun. Main buang aja. Harusnya penjernihan dulu, peraturannya, undang-undangnya gitu baru dibuang ke kali, ini enggak. Excellent. Racunnya nih dampaknya, penyakit kulit apa banyak. Sulawesi airnya teracuni, lingkungan teracuni, mata anak itu, badannya coba. Rambutnya juga susah. Lipat pembuatan undang-undang nyatanya bukan hanya melibatkan para pemangku kepentingan di dalam anggota DPR ngomong nih, seorang banyak undang-undang titipan asing. Berdasarkan data intelijen, setidaknya lebih dari 70 undang-undang yang telah disahkan di Senayan merupakan produk legislasi hasil intervensi asing. Tujuannya apalagi kalau bukan menancapkan kepentingan asing di Indonesia, utamanya terkait sumber daya alam. Entah apakah ini sebagai sebuah bentuk memperdagangkan negara atau bukan. Yang pasti, jika ini terus berlanjut, negeri ini kian berada dalam cengkraman negara-negara maju. Beberapa waktu silam, anggota fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusumasundari, membuat pernyataan mengagetkan. Zaman dulu nih, zaman SBY itu. Dalam sebuah kesempatan, Eva melansir data intelijen soal 76 undang-undang yang dihasilkan Dewan merupakan pesanan asing. Selain terkait bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pertambangan dan energi, modal asing, pertanian, perikanan, banyak menjadi sektor yang dilirik asing. Seperti data intelijen yang diungkapkan Eva, negara-negara maju dan organisasi internasional terbilang leluasa memaksakan kepentingannya melalui sebuah perangkat hukum yang tidak main-main, yaitu undang-undang. Oh, ternyata yang ngejelas memang adalah satu lembaga asing, dan itu dipasang di website-nya. Mereka dengan bangga menyatakan bahwa jika berhasil mendorong adanya undang-undang migas melalui DPR. Am I victorious? Oh yes, I am. Ini mata satu, lambang di dolar Illuminati, Yahudi Israel. Kalau ini kelihatannya, Kang Indra.
Ya, coba bacain. Panjang 500 km setara jarak Jakarta sampai Solo. Nah, itu tadi kan bolongan tuh ya, itu gunungnya. Ini yang di sebelah sini dibor, jaraknya tuh 500 km. Tuh, kompas tuh. Bisa dicek. Setara dengan Jakarta Solo, jauh banget itu. Di bawahnya juga mengandung emas, nggak hanya atasnya tapi dalamnya juga di. Mbak Fahita. Nah ini tadi tuh, berapa sih per hari Mbak Fahita? Kemampuan produksi 2008, emas 14,58 ton per hari, perak 55 ton per hari, tembaga 14.200 per hari. Coba kalau dibagi ke kita semua sejahtera. Yang ada kita sebentar lagi lomba panjat. Ada yang tahu sejarahnya lomba panjat pinang? Ini kan dipopulerkan oleh Hindia Belanda untuk memperingati ulang tahunnya Ratu Belanda Hermina. Tanggal waktu itu ulang tahunnya tanggal 30. Yang seluruh rebutan di atas itu dikasih, kalau sekarang kan macam-macam ya. Dulu dikasih sembako, gula, pokoknya yang kebutuhan. Yang rebutan itu adalah kaum pribumi yang nonton menir-menir. Gitu. Lomba panjat pinang. Ini foto di Leiden di Belanda, di museum mereka. Tuh. Kalau ini di Malang. Peringatan Hari Kemerdekaan tahun yang lalu, kita lihat ya. Cekrek, meninggal. Kalau zaman dulu itu Belanda itu pakai oli. Kalau sekarang pakai lumpur. Dulu pakai oli. Zaman saya kecil itu pakai oli hitam. Yang tragis ini sambar petir. Momen peringatan Hari Kemerdekaan di Tanggamus, Lampung diwarnai dengan kabar duka. Seorang warga yang sedang mengikuti lomba panjat pinang tewas akibat tersambar petir. Kemudian warga mengiringi perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Pekon Gisting Atas, Tanggamus, Lampung. Namun suasana lomba panjat pinang berubah menjadi duka setelah seorang peserta bernama Bagas Prayoga tewas terjatuh dari batang pohon pinang saat tersambar petir. Saat kejadian, korban beserta timnya berhasil memanjat pohon pinang. Namun saat korban berada di puncak, tiba-tiba petir menyambar tubuhnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Panti Secanti Gisting. Namun oleh pihak medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Turun. Petir itu langsung keluar, langsung menyambar.
Jadi lihat tuh kilatnya apa? Kelihatan. Itu kilat yang besar tadi ya? Yang kedua. Untuk mengambil satu hadiah yang ada di pohon pinang itu, ternyata saking euforianya korban saat itu banyak petir sehingga dia tidak menghiraukan dan petir menyambar ke pohon pinang tersebut, dan saat petir menyambar ke pohon pinang korban terjatuh ke tanah. Isak tangis warga mengiringi persemayaman almarhum di rumah duka pada Kamis pagi. Usai disemayamkan, jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Asep Saiful melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Ya, ternyata Panjat Pinang itu warisan Belanda. Belandanya diusir, warisannya dilestarikan. Yang lebih naif lagi, akan banyak ibu-ibu teman-teman lihat seperti ini. Bapak-bapak pakai daster, pakai kerudung, sepak bola. Bapak-bapak kayak hamil-hamilan, pakai nampan. Ya Allah, laki-laki pakai pakaian perempuan. Masya Allah. Mbak Febi, bisa dibantu Mbak Febi? Nah, banyak laki-laki. Tadi Febi udah belum? Oh belum ya Mbak Febi. Oh Mbak Febi ini. Iya. Undang. Nih, coba. Ya terpaksa, saya kan berperan, saya kan lagi di syuting, kan hanya acara ini, enggak, itu dilaknat, itu haram, enggak boleh menyerupai. Ya Allah, kok bangga, hati-hati. Ini kepalanya nggak ada. Siapapun yang bisa duduk menjadi, sebentar lagi banyak yang rebut-rebutan kursi. Padahal di rumahnya Pak Baru ini banyak kursi nih yang bisa rebutan ya. Iya. Katanya wakil rakyat, entah siapa. Aku tahu kan gitu. Wakil rakyat habisan berebut kursi. Setelah dapat, banyak yang lupa dengan aspirasi rakyatnya. Saya mewakili wong cilik loh. Siapa yang diwakilin? Ini fasilitas yang akan didapat. Gajinya, Masya Allah, gajinya selain dapat gaji puluhan juta, DPR juga dapat rumah dinas mewah. Seperti apa sih rumah dinas mewahnya? Nah, dapat mobil, dapat rumah dinas. Gajinya kayak apa ya? Gaji pokok 500 juta lebih, tunjangan untuk istri, tunjangan untuk anak, uang makan siang, waduh, kunjungan jabatan, banyak. Di bawah itu apa ya? Bantuan listrik dan telepon, ada bantuan. Kita telat sedikit, listrik kita nyut. Mereka dapat bantuan. Rumah gratis, mobil. Salahnya kita itu pakai sistem perwakilan. Mau rumah nyaman sudah diwakili ya oleh wakil rakyat ya. Mau mobil, mau makan enak sudah diwakilin, mau listrik dijamin sudah ada perwakilan. Inilah repotnya sistem perwakilan. Mau makan enak sudah diwakilkan. Tuh, daerah tingkat 1, tingkat 2 seperti itu. Kunjungan, uang pensiun 60% dari gaji kan begitu. Tunjangan beras pensiun. Coba kalau kita susah beras, salahnya sudah diwakilin, sudah ada tunjangannya. Ini sistem perwakilan. Maka situs resmi DPR pernah jebol oleh hacker.
hackernya bikin tulisan begini. Apa tulisannya? Kang Aji. DPR disingkat jadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Dipikir-pikir ada benarnya mungkin ya. Gitu ya. Jangan-jangan gitu. Hacker tuh kejebolan tuh. Hacker. Kita mau lihat wakil rakyat yang katanya mewakili kita, satu kursinya 50.000 orang tuh lebih, yang ibu-ibu salah mewakili, makan enak sudah diwakilkan, tidur listrik nggak perlu bayar sudah diwakilkan, dapat mobil pribadi sudah diwakilkan, rumah mewah sudah diwakilkan. Kita lihat kelakuan wakilnya, rapat kosong, di rapat tidur. Maaf ini bapak yang pegang kuping ini, ibu pikir lagi ngapain? Dia lagi searching, nonton video porno coba. Lagi rapat, kebetulan itu CCTV DPR itu ngesut gitu loh. Masya Allah, sempet-sempetnya nonton film porno. Kan tugasnya katanya wakil rakyat itu ngurusin rakyat ya. Ternyata benar, bikin kurus rakyat. Yang gemuk dia, tugasnya ngurusin rakyat. Siapa yang dilayani? Undang-undang pesanan asing, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang apa? Penanaman modal. Asing bisa nanam modal. Saham yang terbesar dia yang paling ngeruk. Maka nggak boleh dalam Islam itu sirkahnya sirkah musahamah, tanam saham yang paling besar yang ngeruk. Inilah repotnya negeri kaya raya, lemah limpah harus ginawi, nggak bisa ngurus, banyak yang nguras. Pertama, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikuasai asing juga. Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, banyak. Sekarang malah juara eceran, Shell. Ada eceran tuh, ada SPBU-nya kan, udah sampai eceran dia. Undang-Undang nomor 18 pasal tentang perikanan dan kesehatan hewan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga kerjaan. Banyak tenaga kerja asing masuk, tenaga kerja pribadi dipecatin. Nah kan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Tuh pesanan asing. Padahal kata Kiai Rahmat S. Labib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am tuh. Ayat ke-57, Inil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum itu milik Allah. Nggak boleh manusia bikin undang-undang peraturan yang sehingga melanggar aturan Allah, hukum-hukum Allah. Oleh karena itu hukum wajib diterapkan adalah yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat dan qiyas. Terus bagaimana sih kemerdekaan yang hakiki? Mbak Febi, Mbak Pati, Mbak apa tuh? Tiara, Mbak Tiara yang mana Mbak Tiara? Oh iya Mbak Tiara, monggo Mbak Tiara. Bisa kebaca ya Mbak Tiara? Bukan orang Jawa ya? Mangga, lain bukan monggo kalau orang Jawa. Mangga. Kemerdekaan yang hakiki adalah saat kita mentauhidkan Allah, terbebas dari kesyirikan dan neraka, kemudian menjejakkan kaki di surga. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Ali Imran ayat 145. Iya, jadi seperti itu kemerdekaan hakiki itu adalah seperti itu, yang tunduk patuh taat dengan aturan Allah. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, kenapa dijauhkan dari neraka? Karena tunduk, karena taat, nggak berani bikin undang-undang, nggak berani menyalahi aturan Allah. Begitu. Sebagaimana utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kang Indra.
Bertemulah Rib'i dengan Rustum. Jika Rustum bertanya, apa yang membuat kalian datang kemari? Rib'i ibnu Amir menjawab, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dari kejoliman agama-agama kepada keadilan Islam. Imam At-Tabari dalam kitab Tarikhnya juz 3 halaman 519 dan seterusnya. Iya, ini utusan Rasulullah SAW panglima perang bertemu Rustum. Rustum itu panglima perang Romawi. Untuk apa sih kamu kesini? Maka Rib'i bin Amir mengatakan gitu, Allah mengutus min ibadatil ibad ila ibadatillah. Agar di sini dikatakan kepada penghambaan kepada hamba, hanya kepada penghambaan hanya kepada Allah. Itu merdeka yang hakiki. Kita itu hamba Allah, harusnya tunduk patuh taat dengan aturan Allah, bukan tunduk patuh taat dengan aturan hamba Allah yang bertentangan dengan aturan Allah. Maka dampaknya orang yang taat, yang tunduk patuh itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nih kan gitu. Orang yang beriman dan bertakwa akan mendapat berkah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dilimpahkan keberkahan dari langitnya turun, air hujannya berkah, buminya juga begitu. Tapi ternyata ayat ini enggak titik sampai situ. Dilanjutkan oleh Allah, walakinna kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Kata Allah, fa'azaznahum bima kanu yaksibun, maka kami turunkan azab gara-gara mereka. Maka tidak ada jalan lain. Kemerdekaan yang hakiki semua itu akan dirasakan rahmatan lil alamin apabila kita mau tunduk patuh taat dengan aturan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, masyarakat itu berserikat 3 hal, kan gitu. Al muslim suraqaum fi salasin, masyarakat berserikat al ma'u air, wa kala'u pada pengembalaan, wa naru api. Jadi orang itu enggak ada satu orang pun yang tidak butuh air. Kalau nggak butuh air, kalau pas air nggak ada, mereka buktinya bukti itu apa? Mereka akan berpencar kemana-mana, kayak di Gunung Kidulon gitu ya. Kita lihat waktu kering gitu, sampai nyari kemana, ada yang bikin belik, karena air itu kepemilikan umum. Kalau masih melimpah begini, bisa bilik sendiri, gitu. Tapi kalau pas kurang, ternyata ada sumur, maka itu dikelola oleh negara, dikembalikan kepada umum. Wakala padang pengembalaan, kayu yang ada di hutan, rotannya, barang-barang tambangnya yang apalagi wanaru api, emasnya, tembaganya, peraknya, minyaknya, itu milik kita semua. Dikelola oleh negara, dicontohkan oleh Rasulullah, dikembalikan bentuk apa? Bentuk pendidikan gratis, kesehatan, keamanan. Yang benar, ada pendidikan gratis. Siapa contoh terbaik kita? Kekasih kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan. Contoh utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar. Pasukan Badar, ternyata pasukan musuh dari Mekah ditawan. Bagi keluarganya yang mampu nebus, harganya mahal. Tapi kalau nggak mampu ditebus keluarganya, pasukan musuh dari Mekah harus satu orang Mekah itu harus ngajarin 10 orang Madinah sampai pinter. Kalau dia belum bisa baca, sampai bisa baca. Oh, mungkin orang ini keahliannya memanah sampai 10 orang. Ini membuktikan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin pendidikan itu bebas biaya atau gratis. Rasulullah kemarin tuh yang teladan terbaik Rasulullah itu dapat hadiah dari Raja Mesir. Siapa namanya waktu itu? Mukaukis, Raja Mesir. Dapat Maria Al-Qibti. Jadi gitu ya. Nanti dinikahi oleh Rasulullah. Dapat tabib. Dan tabib ini
diserahkan oleh Rasulullah kepada penduduk Madinah, maka menjadi dokter untuk gratis. Pendidikan dan kesehatan harusnya ditopang negara. Maka Umar bin Khattab saat jadi jadi khalifah menggaji 3 guru di Madinah itu 15 dinar. 15 keping uang emas. Yang satu kepingnya itu 4,25 gram logam mulia. 24 karat. Bukan emas berkarat ya. 24 karat. Kalau dikalikan tuh lebih kurang tuh 63,75 gram emas per bulan bagi 3 guru ngaji, 3 guru yang ngajar di Madinah. Terus berikutnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini khalifah yang terkenal. Sayang ya, mohon maaf saya ingatkan juga sekalian di sini teman-teman, kalau ngelihat kisah Abu Nawas itu pasti musuhnya ini. Dibilang Raja Harun ar-Rasyid, padahal khalifah. Abu Nawas itu juga ulama. Kalau kita kenal Abu Nawas seperti apa sih? Pandir gitu ya, ngelucu. Padahal sebelum terakhirnya ada surat itu. Imam Syafi'i memang mau nyolapin. Ada surat di kantongnya. Judulnya Al-Intirah. Itu terkenal banget. Sebelum maghrib, ila sturil firdausi ala wala wakana wabil jahimi. Coba, ya Allah, aku nggak layak masuk surgamu, tapi aku nggak kuat masuk nerakamu ya Allah. Coba Al-Intirah itu. Khalifah Harun ar-Rasyid bikin surat kepada gubernur. Jadi gini, kalau Indonesia atau kalau dulu kan Madinah ibu kota kekhalifahan, maka Mesir, Arab Saudi itu kegubernuran, wali. Kirim surat pada para gubernur, pada wali, siapa yang rajin azan di situ. Maka catat pemenangnya adalah 1000 dinar, 1000 keping uang emas. Siapa yang rajin menghafal Quran, rajin ikut pengajian, ada absen, catat pemenangnya 1000 dinar, 1000 keping uang emas. Kalau di kiloin itu 4 kilo, enggak saya masukin ya, 4 kilo, jadi seperti itu, 4 kilo, 200 gram, 4 kilo, main-main 1000. Apa negara rugi? Enggak. Rakyat cerdas, negara aman, gak gampang dioongin kayak kita sekarang ini, banyak yang bohongin kan gitu ya. Khalifah Muntansir Billah mendirikan madrasah Al-Muntansir di kota Baghdad, yang siswanya itu dapat beasiswa itu dapat 1 dinar per bulan. Makanannya roti dan daging. Kesehatan dalam daulah Islam itu dikenal dengan bimaristan, cikal bakal rumah sakit. Bangunnya juga nggak main-main, nggak mentang-mentang pinggir jalan strategis bangun gitu, enggak. Ada caranya. Pada saat itu orang yang cerdasnya itu meletakkan potongan-potongan daging di seluruh daerah. Dilihat mana daging yang paling lama busuk. Jadi pahami ya, kalau cepat busuk banyak apa? Banyak bakteri, banyak. Nah di situ yang paling lama busuk dibangunlah bimaristan. Jadi jangan membayangkan rumah sakit dulu tuh kayak sekarang, baru masuk bau obat-obatan, bau udah menyeramkan, baru masuk banyak air gemericik, air mancur, dicatat. Nggak perlu BPJS, nggak bisa, nggak begitu, nggak. Langsung ditanganin, dikasih obat terbaik, kan begitu. Dan gratis. Sembuh, kalau sembuh, pasien yang sembuh akan dikasih pakaian baru, dan ini yang nggak akan ketemu, beberapa keping uang dinar, dikasih uang. Kalau kita habis rumah sakit, yang keluar apa? Stroke. Yang nerima sampai stroke. Ini kok banyak banget ya, kan gitu. Nauzubillahi min zalik. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Di akhirat itu berat. Maka Khalifah Umar bin Khattab saking adilnya, saking
mempunyai karomah. Di ujung-ujung kita lihat kehebatan beliau yang sering saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab selamatkan perawan Mesir dari praktik tumbal Sungai Nil. Mesir berada dalam kawasan Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Mesir dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mesir dapat ditaklukkan oleh pasukan muslim di bawah kepemimpinan Amr bin Al-Ash radhiyallahu an pada tanggal 1 Ramadan 21 Hijriah atau tahun 641 Masehi. Berkat keberhasilan itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkat Amr bin Ash sebagai gubernur Mesir dan menjadikan kota Fustat yang sekarang adalah kota Kairo sebagai pusat pemerintahan. Suatu ketika, penduduk Mesir datang menemui Amr bin Ash pada saat sudah masuk salah satu bulan yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Karena pada bulan sakral tersebut, sudah saatnya penduduk Mesir melakukan persembahan untuk Sungai Nil. Penduduk Mesir berkata, "Wahai gubernur, saat ini Sungai Nil sudah kering. Sesungguhnya Sungai Nil ini tidak akan mengalir kecuali kami melakukan tradisi yang selama ini dilakukan oleh nenek moyang kami." Amr bin Ash bertanya, "Tradisi apakah itu?" "Jika masuk tanggal 11 bulan ini, kami akan mencari seorang perawan ke rumah orang tua mereka. Lalu kami minta kedua orang tuanya untuk memberikan perawan itu kepada kami dengan sukarela. Kami hiasi perawan itu dengan baju dan hiasan yang paling indah. Kemudian kami lemparkan dia ke Sungai Nil ini," jawab penduduk. Mendengar penjelasan penduduk Mesir tersebut, Amr bin Ash melarang kebiasaan yang mereka lakukan, sebab hal ini sangat dilarang dalam Islam. Dengan kecewa, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Amr bin Ash. Ternyata Sungai Nil itu kering dan tidak mengalirkan air sedikit pun, sehingga kebanyakan penduduk berencana untuk melakukan hijrah. Tatkala melihat kondisi yang demikian, Amr bin Ash menulis surat kepada Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Dalam surat itu, beliau menerangkan kondisi yang kini dialami oleh masyarakat Mesir yang mengalami kekeringan. Khalifah Umar bin Khattab membalas surat dari Amr bin Ash dan membenarkan tindakannya menghentikan kebiasaan musyrik tersebut. Selain itu, Umar bin Khattab juga menuliskan surat khusus untuk Sungai Nil, dan Amr bin Ash disuruh melemparkan surat tersebut untuk Sungai Nil yang sedang kering tersebut. Adapun isi surat Umar untuk Sungai Nil adalah sebagai berikut. Dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du. Jika kau Sungai Nil mengalir karena dirimu, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika yang mengalirkanmu adalah Allah, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkanmu kembali. Amr bin Ash kemudian melemparkan surat tersebut ke Sungai Nil. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sungai Nil kembali mengalir dengan tinggi air 16 hasta dalam satu malam. Dan hingga kini, Sungai Nil tetap mengalir meskipun pada musim kemarau. Dengan terjadinya peristiwa itu, penduduk Mesir menghentikan tradisi jahiliyahnya hingga sekarang ini. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan khalifah kedua Islam, yaitu yang menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644. Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk ataupun Khulafaur Rasyidin. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Ashim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Keluarga Umar tergolong dalam keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan suatu yang langka. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dulunya dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada masa pra-Islam, Umar suka meminum anggur.
Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan minum khamar yang memabukkan secara tegas. Setelah masuk Islam, juga ada banyak sifat-sifat Umar yang sangat luar biasa. Di antara lain adalah yang pertama, pemberani. Sifat pemberani adalah sifat dasar yang dimiliki Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Maka ketika beliau masuk Islam, sifat pemberani ini beliau arahkan dalam membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berani terang-terangan melakukan hijrah ke kota Madinah adalah Umar bin Khattab. Beliau malah menantang orang-orang kafir Quraisy dengan perkataan, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah aku untuk hijrah. Dan tidak ada orang kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar bin Khattab melaksanakan hijrah. Yang kedua, sederhana. Umar adalah pribadi yang sederhana ketika telah masuk Islam. Hal ini bisa dibuktikan ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Umar tidak pernah tinggal di sebuah istana, rumah mentereng, ataupun gedung yang tinggi. Tapi beliau tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid dan lebih sering berada di masjid. Bahkan beliau lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada kasur yang empuk. Atau ketika beliau tidak melebihkan harta rampasan ataupun ghanimah yang dibagikan di antara kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dapat bahagian satu kain per orang untuk dibuat baju, maka Umar pun mengambil satu, dan itu tidak cukup untuk bahan baju yang beliau miliki, karena beliau memiliki badan yang besar. Maka sebagai jalannya, ia meminta kepada anaknya Abdullah agar bahagian anaknya diberikan kepada Umar bin Khattab untuk dibuat sebuah baju. Atau ketika ia berkunjung ke daerah taklukan, ia berjalan dengan memakai pakaian yang sederhana dan terkesan kusam, diiringi oleh Patrick Yerusalem. Sophronius menggambarkan kesederhanaan Umar. Sungguh inilah kesahajaan dan kegetiran yang dikebarkan oleh Daniel sang nabi ketika ia berdiri di tempat suci ini. Yang ketiga, adil. Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Hal ini dirasakan oleh seorang kakek Yahudi yang rumahnya berada di dekat masjid. Pada saat itu, Gubernur Mesir Amr bin Aish akan melakukan pelebaran masjid, dan rumah orang Yahudi tersebut harus dibongkar. Dengan kebijakan ganti rugi, Amr bin Aish merayu orang Yahudi tersebut untuk pindah, namun dia enggan. Namun Amr bin Aish bersikeras untuk membongkar rumah tersebut. Maka orang Yahudi tersebut mendatangi Khalifah Umar dan menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Maka Umar mengambil sebuah tulang dan membuat garis dengan pedang di atas tulang tersebut, dan menyuruh orang Yahudi tersebut untuk membawa dan menyerahkannya kepada Amr bin Aish. Dengan penuh keheranan, orang Yahudi tersebut pulang ke Mesir dan menghadap kepada Amr bin Aish sambil menyerahkan tulang yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Amr bin Aish menerima tulang tersebut, pucatlah wajah beliau dan menyuruh para pengawalnya untuk menghentikan pembongkaran. Dengan penuh keheranan, orang Yahudi tersebut bertanya kepada Amr bin Aish tentang apa yang terjadi. Maka Amr bin Aish menjawab bahwa Umar telah mengingatkan aku sebagai seorang pemimpin yang harus berlaku adil terhadap rakyatnya. Maka kagumlah orang Yahudi tersebut, maka ia masuk Islam dan merelakan rumahnya untuk dibongkar. Yang keempat, tegas. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab adalah ketika beliau memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dengan pemikiran bahwa Umar merasa takut kalaulah umat Islam terlalu mendewakan Khalid bin Walid yang telah berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran, dan hal itu diterima dengan lapang dada oleh Khalid bin Walid. Yang kelima, loyalitas tinggi. Umar adalah orang yang memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Allah, Rasulullah, dan agama Islam. Kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam beliau buktikan dengan menginfakkan setengah harta beliau untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mengharukan, rasa cinta beliau adalah sebagaimana ia tidak menerima kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ia menghalangi persiapan penguburan dan mengancam orang yang berkata Rasul telah meninggal, maka ia akan menemui ajalnya. Para sahabat pun merasa kebingungan dengan keadaan seperti ini. Hal ini sampai ke telinga Abu Bakar. Maka beliau berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh dia telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka dia itu hidup selama-lamanya, takkan pernah mati. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran ayat 144. Mendengar hal itu, Umar tersadar dan menitikkan air mata pertanda kesedihannya. Dan yang keenam, tanggung jawab. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab.
Hal ini dibuktikan ketika beliau selalu berpatroli mengontrol rakyatnya sambil memikul keperluan rakyatnya. Pernah suatu waktu, beliau melihat seorang ibu yang sedang membohongi anaknya yang kelaparan dengan pura-pura menanak beras, padahal batu yang ada dalam wadah tersebut. Melihat hal tersebut, Umar mengambil gandum dan beliau pikul sendiri. Ketika pengawalnya menawarkan untuk memikulnya, maka Umar berkata, "Apakah kamu akan menjerumuskan aku ke dalam neraka karena telah melentarkan rakyatku dan membiarkannya kelaparan?" Dan itu adalah salah satu bukti sifat tanggung jawabnya Umar sebagai seorang pemimpin. Dan inilah sedikit kisah tentang Umar bin Khattab yang selamatkan perawan Mesir dari praktik tumbal Sungai Nil, dan beberapa sifat Sayyidina Umar yang patut kita teladani. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ya, begitu teman-teman. Maka siapa yang mengikuti aturan Allah, maka Allah akan melimpahkan. Contoh terbaik sudah banyak. Maka tidak ada jalan lain. Kemerdekaan yang hakiki adalah orang yang mengikuti aturan Allah. Dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Termasuk cicitnya Khalifah Umar bin Khattab itu juga jadi Khalifah Bani Umayyah ke-8. Terkenal banget, namanya Umar bin Abdul Aziz. Pada masa beliau itu tidak ada yang miskin. Sampai makmurnya beliau minta, karena nggak ada zakat itu, nggak ada yang mau nerima. Kata beliau, tebarkan biji-bijian di puncak-puncak gunung, atau khawatir nanti ada burung yang tidak bisa makan. Nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Coba, pemimpin yang bertanggung jawab, memakai aturan Allah. Jangankan manusia, binatang saja diperhatikan. Maka tidak ada jalan lain, kita tidak boleh tidak tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh. Iman dan kafir itu pilihan kita. Kita mau surga atau neraka, kita yang nabung nih. Mudah-mudahan kita semua akhir hayatnya menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana doa kita sering, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang. Kita tutup pertemuan hari ini dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan usia panjang untuk memperbaiki hidup kita. Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Kita tutup juga dengan istighfar. Mudah-mudahan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja Allah ampuni. Dan majelis ini yang tidak dipimpin oleh Rasulullah pasti banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dengan ditutupnya dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat dalam bekerja. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan rezeki yang berkah, yang ziyadatul khair. Ya silakan, kalau ada cemilan-cemilan yang ikhwan hanya 2. Oh iya, salam sama yang lain. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada kendala, bisa kita bagikan bersama kajian ini.